mulai dan udah datang? Belum? Belum. Oke, kita mulai aja. Selamat sore, salam sejahtera, salam dan salam Rotary. Semoga kita semua sehat-sehat dan kami dari Rotary Klub Bandung Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang sudah hadir dan yang akan menyusul hadir di acara virtual menjelajahi kota Leuven, Belgium bersama Pasien Prof. Tommy. Kami berharap acara ini dapat kita nikmati dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelumnya marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing agar Tuhan Yang Maha Esa memberi ridhonya dan melindungi kita semua dan memberi kesehatan yang sempurna bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator langsung kepada PP Hana. Rotarian Lydia udah ada. Kita dengarkan lagu dulu ya. Oh ya. Pak Budi, tolong lagunya. Indonesia Raya dan ini Mars Rotary ya. Janganlah ragu dalam tugasmu.
kita generalis song dulu sekali ya. Iya, boleh ya. Oke, kita joget-joget dulu sambil menunggu teman-teman kita yang Lid, habis ini Langsung aja. foto langsung ya. Foto bersama dulu. Langsung tertib. aja. Foto bersama, kemudian langsung ya. Iya, langsung tata tertib. Tambahkan tata tertib. Pak Budi bisa foto? Halo, Bisa, bisa. buka kamera. Sudah siap. Hitung dulu. 1, 2, 3. Lagi. Senyum dong, Pak. Gaya Udah? bebas ya. Terus? Yang berikutnya, ada lagi nggak? Atau satu halaman cukup? Cukup deh, satu halaman kelihatannya. Kayaknya 5 deh. 1, 2, 3. Oke, sudah Terima kasih, selesai Pak foto. Budi. Sama-sama. Kami minta untuk sambutan Diji Budi ya. Katanya tata tertib. Oh, tata tertib dulu, maaf. Lydia, tata tertib. Kemudian Ya. sambutan. Habis sambutan naik ke bus ya. Tata tertib. Jadi mohon dicantumkan nama, gelar pada profil Zoom supaya memudahkan host dan moderator menyapa dengan tepat. Nyalakan video agar kami bisa mengenali wajah Anda. Semua peserta akan di-mute. Gunakan fungsi kolom chat untuk berpartisipasi dan menyampaikan pertanyaan Anda. Acara ini direkam, mohon diperhatikan kegiatan di depan kamera. Have fun is with us. Oke. Oke. Next. Diji Budi, ya. Siap. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali Presiden dan tim Kabupaten Bandung Utara yang bisa mengobati kita rasa pengen ketemunya melalui Zoom ini dan memberikan hiburan yang luar biasa, ngajak kami jalan-jalan jauh di sana tanpa harus bayar tiket. Terima kasih sekali Pak Tommy Rafael Yudhistira yang berkenan sudah mengajak kami nanti untuk mungkin kalau ada birnya saya mau juga. Bir di Belgia itu luar biasa smooth dan enak sekali ya. Dan Saya lokal aja. ya dan sudah lama saya juga tidak ke Eropa lagi, jadi sebagai eye opening kemajuan di sana dan diingatkan lagi. Jadi sekali lagi sangat apresiatif terhadap acara ini yang mana kita bisa bersatu fellow Rotarians semua yang hadir, dan terima kasih sekali lagi Rotary Club of Bandung Utara. Atur nuhun, mari kita sukses bersama. Mari.
Hana masih mute ya. Ya. Ke-mute lagi PP Hana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sampurasun. Perkenalkan, saya memperkenalkan Past Presiden Tommy Yudhira dari Rotary Club Leuven-Rotslaar. PP Tommy lahir di Bandung pada bulan Juni 1942, tinggal di Jalan Sunda, Bandung. Pendidikan mula-mula di Fakultas Kedokteran Gigi Unpad dan menyelesaikan pendidikannya sebagai dokter gigi di Universitas Katolik di Leuven. Sejak 1975 menjadi Head of the Center of Self-Study and Skill Training for Dentistry di Universitas Katolik Leuven. Sejak 1971 fokus pada anestetik dentistry. Sorry, ininya belum di. Khususnya bleaching dari gigi. Bekerja full time di Faculty of Medicine, Department of Oral Health. Pengalaman berorganisasi. Jadi di dua perkumpulan alumni, bisa dibaca di screen, ya. Kemudian juga founder and member dari Verbond der Vlaamse Tandartsen atau Flemish Dentist Syndicate. Chairman dan salah satu founder dari Belgium Indonesian Medical Education Social Association atau BIMESA. Di Rotary member sejak 1999 dan pas menjadi presiden di Leuven-Rotslaar 2017 dan 2018. PP Tommy juga giat berolahraga dan tenis dan tai chi dengan menjadi anggota tenis klub Stade Leuven dan Golden Flower Tai Chi International. Ya. COVID untuk Indonesia sudah masuk gelombang ketiga, di mana kasus untuk Jawa Barat tertinggi antara provinsi. Untuk RCBU membuat kegiatan dengan engaging members tanpa bisa bertemu offline tidak mudah. Kami berterima kasih pada Rotarian Lydia yang melempar ide agar member bisa mengetahui lebih banyak bagaimana kegiatan dilakukan di Rotary Club di negara lain. PP Tommy dan saya berteman sejak dulu di bangku SMA Dago dan masih ada grup pertemanan yang selalu bertemu bila teman-teman dan yang tinggal di Eropa atau Amerika berkunjung ke Bandung. Sejak 2016, PP Tommy selalu make up di Rotary Club Bandung Utara dan tertarik dengan kegiatan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak atau anak aman yang dilakukan oleh RCBU bekerjasama dengan jaringan relawan independen atau JARI sejak tahun 2015. Pada malam ini, PP Tommy akan membawa kita ke kota Leuven dengan memperkenalkan board Rotary Club Leuven-Rotslaar, kegiatan fundraising yang dilakukan oleh klub di bulan Desember waktu musim dingin, dan juga kegiatan di musim panas. Kemudian akan sharing tentang bagaimana dana itu dipergunakan memanfaatkan peluang-peluang di Indonesia, yaitu doing good in the world, meski sudah menjadi
WN warga negara Belgium, hati PP Tommy masih tetap merah putih. Silakan PP Tommy. Ini saya akan share screen presentasinya. Sorry. Silakan, PP Tommy. Ya, terima kasih. Selamat malam di Indonesia. Di kita masih selamat sore atau siang, ya, jam 1. siang. Ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk bicara mengenai Rotary Club Leuven-Rotselaar. Maksud saya hanya menerangkan cara kita kerja di sini. Ya. Next, please. Halo, ya. Yang penting dari nama-nama yang di sini adalah membersnya. Ya, ada Dirk van Eetveld dan Jan van Utrecht. Dirk van Eetveld bakal jadi incoming president setelah Pascal van Asse. Jadi dari sekarang udah mulai ikut aktif. Ya. Dan Jan van Utrecht berikutnya. Kita kurang lebih ada, kurang lebih udah yang pasti aktif ada 46 members. Dari 46 itu hampir semuanya selalu tersangkut salah satu aktivitas daripada Rotary Club kita. Di samping Rotary Club juga kami ada Rotary International Clubs, itu kerjasama dengan Rotary Club Nikop di sini dalam hijau karena mereka telah mengundurkan diri. Rotary Club Suffolk dari UK, Rotary Club Leipzig dari Germany, Rotary Club Lublin dari Poland, Rotary Club La Fricina dari France, dan Rotary Club Valencia dari Spain. Yang Spain juga sudah mengundurkan diri karena mereka bahasa Inggrisnya agak sukar. Mereka hanya mau bicara bahasa Spanyol, jadi agak susah. Tapi Rotary Club sudah berdiri kurang lebih 10 tahun. Itu kami menghentikan acara tersebut. Sebetulnya itu sangat mudah untuk cari dana. Kok balik lagi ya. Ya, oke, thanks. Next slide, oke. Oke lah, next slide ya, next slide. Nah, ini yang foto daripada board member daripada Rotary Club tahun ini. Biasanya acara schedule kami sudah ditentukan 1 tahun. Tahun ini agak kacau karena adanya COVID. Ya. Tapi cukup lumayan. Tiap bulan kita rapatnya tiap hari Selasa. Tapi di samping itu board member juga sekali sebulan kumpul sama-sama. Hanya board member. Dan sekali dalam 2 bulan itu board member dengan komite. Ya. Nanti saya terangkan next slide komitenya. Iya. Nah, komite ada beberapa, misalnya service to the community, ketuanya ada Leo Arden. Ini penting sekali, ini karena komite ini dah yang menentukan dana akhirnya pergi kemana atau disumbangkan kemana. Ya. Dan yang paling besar daripada komite adalah grup ini, karena tugasnya cukup lumayan. Misalnya ada yang mau minta dana, ya,
Nah, itu harus mengisi formulir dulu, dan setelah itu salah satu dari anggota service to the community itu ditugaskan untuk controller dah, atau bilang gitu, acara mereka. Yang kedua, klub bisnis itu untuk misalnya kalau ada anggota baru atau calon anggota baru, nah mereka langsung cek dulu apakah ini sesuai atau apakah ada orang yang berkeberatan dia jadi anggota, etc. Atau misalnya ada perubahan tata rumah tangga, ya itu juga tugas dari klub bisnis. Grup Saken atau professional business itu dari ketuanya Adi Janssens itu mempersiapkan kebanyakan pembicara-pembicara dari luar. Ya. Biasanya pembicaranya itu sangat interesting untuk kita belajar dari mereka. Tapi kadang-kadang pembicaranya itu sedemikian beken di bagian, akhirnya kita sekalian mengadakan semacam fundraising. Jadi biasanya kalau kita kumpul tuh hanya bayar 32 euro untuk dinernya, tapi pada kesempatan itu dinernya jadi dinaikin sampai 49. Jadi akhirnya ada keuntungan 17 euro untuk kasa Rotary Club. Ya. Yang keempat adalah use yang kerjasama dengan Rotary Club Leuven. Ini penting sekali di use ini. Karena dengan itu kita ada hubungan dengan Rotary Club Leuven ya, untuk menarik orang-orang muda. Ya. Sekarang di tahun yang lalu 2 dari ex Rotary Club Leuven sudah jadi anggota kami. Jadi mereka umurnya 34-35, tapi sudah punya perusahaan sendiri. Nah, saya kira 2 minggu lagi ada yang ketiga bakal jadi anggota juga. Juga umurnya 35. Jadi youth ini penting sekali. Di samping itu, youth ini juga menentukan siapa misalnya calon untuk YEP, untuk dikirim keluar atau untuk dapat grant untuk studi. Yang kelima adalah internasional. Ini adalah hubungan dengan klub-klub di Eropa untuk hubungan ya teman atau saling besuk ke kota. Misalnya kita ke Levisina itu di Paris, kita ke sana pergi itu dalam tergantung acaranya apa. Internasional terus terang saya senang sekali karena internasional, jadi akhirnya kita udah pernah pergi ke mana-mana. Ya. Misalnya ke Lublin di Polandia, itu kebenaran di Lublin ada universitas dari Polandia yang terbesar. Namanya juga KUL. Kita juga KUL, tapi kita KU Leuven. Di Lublin ada KU Lublin. Dan saya ada kerjasama dengan mereka di bagian gigi. Ya. Terus December fundraising itu tersendiri. December fundraising ini penting, tiap tahun itu cukup sukses. Ya. Kami di situ menjual minuman, wine, Porto, macam-macam dah. Portonya juga ada yang umurnya muda, ada Porto yang 10 tahun tuanya, ada Porto yang 20 tahun. Makin tinggi tuanya, makin mahal. Tapi untuk keuntungan bagi kita cukup banyak. Okay. Tiap tahun tuh, seperti tahun yang lalu atau waktu bulan Desember, akhirnya turningnya kurang lebih 55.000 euro. Keuntungannya dari situ kurang lebih 20.000 euro. Ya, itu semuanya masuk kas untuk service to the community. Ya. Terus yang
berikutnya distrik dan international grant itu hanya ada 2 orang, Thierry Montaigne dan Verle. Ya. Dan mereka selalu hubungan, misalnya ada proyek misalnya di Benin yang tahun yang lalu, kita ada salah satu anggota dari kita mempunyai proyek di Benin di Afrika. Nah, dengan kerjasama dengan Rotary Club di Benin dan beberapa Rotary Club di Belgia, akhirnya dengan bantuan distrik dan international grant, jumlah seluruh bantunya akhir kurang lebih 60.000 euro. Itu cukup banyak untuk proyek di Benin. Tapi Belgia itu kalau kasih bantuan ke Afrika lebih lancar daripada negara-negara lain, karena dulu jajahan dari mereka kan itu Kongo. Jadi mereka lebih kenal benua Afrika daripada negara-negara lain. Website dan IT itu ada 2 orang. Dan satu lagi, Setsahi the Float Report itu saya sendiri. Setsahi adalah Hospital Without Borders. Itu adalah organisasi dari Rotary di Belgium yang mengumpulkan semua alat-alat yang sudah tidak dipakai lagi, tapi tidak terlalu tua, ya, maksimum 45 tahun, ya, yang mereka langsung mau beri ke orang lain atau udah yang diganti dengan yang baru, sama Sasaki itu dikumpulkan. Nah, dari itu diperbaiki semua, mereka ada khusus yang melakukannya, dan tiap tahun seperti tahun yang lalu Sasaki telah mengirimkan 52 kontainer ke benua Asia dan Afrika. Ke Indonesia agak sukar, karena Indonesia ada peraturan kalau impor barang kedua itu maksimum umurnya 5 tahun. Kalau enggak, nggak boleh masuk. Jadi akhirnya ke Indonesia kita bisa hanya melakukan 2 kali. Yang pertama itu waktu tsunami di Aceh, kami ngirim ke sana. Yang kedua, waktu kita mengirim barang-barang ke Bejawa Flores. Next slide, please. Ini acara kita waktu menjual pralin, wine, porto, dan champagne. Ya. Jadi tiap anggota punya koneksi dan mereka lah yang menjualnya. Ya, next slide. Budi tolong di mute. Nah, ini waktu kita ngepak pralinnya, yang bantu itu partner dari anggota boleh bantu dan Rotaract juga. Dan tiap kali kalau kita ngepak tuh cukup lama, ya, kurang lebih 2-3 jam baru selesai, karena rata-rata pesanannya tuh antara 500 sampai 700 pak pralin. Next, please. Karting, saya senang sekali dengan karting, tapi sayang kita sudah itu udah lampau. Yang terakhir adalah karting 2018 kalau nggak salah, atau 19 gitu. Tapi dalam karting itu ada 34 karting dan otomatis ada 34 tim. Tiap tim tuh minimum 4 orang, maksimum 10 orang. Dalam hal ini, tiap tim harus membayar 800 euro untuk boleh mengikuti. Tapi 800 kali 34, jadi penghasilannya udah cukup banyak. Setengahnya untuk pengusaha daripada
karting tersebut. Ya. Di samping tim yang datang, otomatis juga banyak teman-teman dan family dari mereka, dari pilotsnya yang juga ikut serta untuk supporter, dan mereka juga harus makan juga ya. Jadi di samping ini, next please. Siap. Ini cuttingnya dari kita mengusahakan juga barbecue. Nah, barbecue cukup banyak hasilnya juga karena yang datang tuh rata-rata 700 orang. Semuanya otomatis juga harus makan ya. Kecuali yang daftar sebagai tim itu mereka itu udah termasuk barbecue-nya. Tapi cukup di samping barbecue terang di sini ya di Eropa selalu jual minuman ya. Jadi mereka di samping ini rata-rata satu meja tuh paling sedikit 3-4 botol wine ya. Itu pasti habis ya. Kita cuman ikut minum, biasanya minum cola. Ya, next please. Iya, ini setelah selesai kita harus beres-beres lagi semuanya karena hari berikutnya lapangannya udah harus dipakai perusahaan lain ya, atau aktivitas lain. Ini sebagian daripada anggota dan partner yang turut membantu waktu itu. Ya. Next please. Ini waktu kita ke Lublin, ke Polandia. Ini adalah delegasi dari Rotary Club Leuven-Rotselaar. Ya, cukup banyak. Jadi anggota dan partner. Ya. Kalau kita kumpul dengan Rotary Club yang lain, delegasi yang paling besar selalu dari Leuven. Seperti ini. Di Leuven, iya. Next please. Ya. Oh, kecepatan. Oh ya, biarin. Ya, ini seluruh peserta waktu di Lublin ya, dengan klub-klub dari Rotary yang lain. Ada beberapa yang belum datang, ya, tapi ya mereka telat untuk grup fotonya. Ya. Next please. Ini hanya beri contoh aja. Ini waktu di Le Vicine, di kota dekat Paris. Ya. Waktu itu acaranya adalah Napoleon. Jadi setiap pengikut pada malam harinya, RIC selalu 3 hari. Kita datangnya hari Jumat malam, pesta malam. Terus hari Sabtu adalah konferensi, jadi rapat situ dan besok ke salah satu tempat yang interesan di sana. Seperti waktu kita ke Jerman, ke Leipzig, kita besok pabrik Porsche. Ya. Ini di waktu itu kebenaran temanya Napoleon, karena mereka di Prancis. Ya. Next. Malamnya ada kegiatan rame-rame. Itu sama-sama senang. Ya. Tiap klub harus memberi sesuatu pertunjukan seperti foto bagian kanan. Ya, ini bisa melihat apa suasananya waktu malam hari, waktu dinner. Ya. Ini yang Rick paling terakhir di Leuven. Ya. Ya, next slide please. Nah, yang ini terakhir di Leuven, di depan gedung Kota Praja. Sekarang kita ke meeting dengan Rotary waktu tahun yang lalu. Ya.
2019. 2019 ya ini. 3 Maret 2019. Waktu kita baru berkenalan ya. Ya. Iya, next please. Nah, ini ada support, ini saya rasa sebaiknya Ibu Hana yang meneruskan ya dulu. Ya, jadi yang sebelumnya ini sebenarnya kita menyerahkan alat bantu edukatif yang dibantu produksi dan field testingnya oleh oleh Rotary Club Leuven-Rotslaar dan Rotary Club Bandung Dago. Jadi ini suatu kerjasama antara RCBU dan JARI ya. Di sini kita menyerahkan hasil karena kebetulan PP Tommy di sini. Ini meeting di Panyilekan kalau nggak salah ya. Dihadir perwakilan JARI dan juga Dago PP Sheni ya kalau nggak salah hadir dan PDG Ridlo ya. Tahun berikutnya juga kita ada pertemuan lagi dengan JARI, jadi host oleh JARI, jadi di PT Rasa, tapi fotonya nggak ketemu. Jadi yang dibantu waktu itu kita hampir 60 juta ya, kita bisa mengumpulkan dari JARI, dari Leuven-Rotslaar, dari Dago, dan dari RCBU sendiri, yaitu untuk produksi dan field trial untuk toolkit. Nanti ada videonya 1 menit, lebih 1,5 menit. Jadi kegiatan yang dibiayai adalah focus group discussion, kemudian teachers workshop, dan teachers pupil session using the toolkit untuk pasukan tangguh penjaga tubuh. Silakan Tom. Iya, ini saya memperkenalkan dulu sebentar pengurus BIMESA. Ini waktu didirikan 24 Februari tahun 2004 di bawah naungan Ambasador Pak Sulaiman. Sayang sekali sudah almarhum sekarang. Next. Ini adalah kegiatan tempat-tempat di mana kami telah memberi bantuan edukasi sosial dan humanitarian mission-nya. Yang pertama di Banda Aceh itu kami kirim 2 kontainer. Yang kedua iya di Pulau Flores di Bajawa ya. Terus yang terakhir yang ketiga bisa yang terakhir di ini ya, ini yang di Celebes satu lagi. Oh ya, dia ada. Terus yang terakhir ini di waktu di Flores Bejawa kami mendirikan balik lagi. Ini yang Bejawa ya. Ini yang di Bejawa ya. Ini waktu 2009 kami di sana juga. Kita mulai membantu mereka sejak 2006. Ya, tiap kali ada grup medisi yang pergi ke sana untuk kerja di rumah sakit. Akhirnya kami memutuskan untuk membangun sentra. Ya. Ini pembangunannya waktu 2009. Next slide, please. Dan ini selesai 2011. Di situ juga ada ditulis dengan bantuan dari BIMESA, dari Consecration FMM, dan dari Klub Brugge dari Belgia, Klub
Zeebrugge de Oosthoek dari Belgia juga, klub Rotary Club Gent Noord dari Belgia, dan 4 Rotary Club dari Indonesia. Rotary Club Bali Kuta, Rotary Club Bali Kartika, Rotary Club Bali Denpasar, dan Rotary Club Bantam. Ya. Di sini cukup banyak yang membantu. Waktu itu akhirnya jumlahnya, waduh, cukup banyak sampai kita bisa membeli beberapa alat untuk di Bajawa. Next slide, please. Nah, ini yang unit, ada unit yang tetap di sentrum itu, dan satu lagi unit yang tetap di rumah sakit. Di samping juga ada portable unit, ya. Juga alat RX digital yang pertama di Flores, itu jadi tidak memerlukan film, ya, jadi langsung ke laptop. Ya. Yang di tengah bawah dan kanan itu alat yang kita bawa untuk operasi di rumah sakit di Bajawa. Ya. Next slide, please. Nah, mulai 2004 itu sampai dengan 2013 di Bajawa. Setelah itu 2014 kita pindah ke Sitaro. Nah, ini adalah usaha kami mengumpulkan barang-barang dulu. Ya. Setelah itu setiap semua anggota tim yang bakal ikut semuanya datang ke rumah. Nah, kita bagi barang-barangnya supaya bisa dibawa sebagian dari waktu kita berangkat dengan kapal terbang. Di samping itu semua surat-surat kita antar ke KBRI di Brussel, dan mereka semuanya stempel dengan pengetahuan mereka supaya di douane nanti di Indonesia lebih lancar. Next, please. Ini 2014, penyambutan waktu itu 2014 oleh masyarakat di, kalau nggak salah ini di Pulau Siau. Ya. Jadi Sitaro ada 3 kepulauan, Pulau Siau, Pulau Tagulandang, dan Pulau Biaro. Ya, disingkat Sitaro. Bupatinya ada 1. Ya. Next slide, please. Nah, sekarang 2019 udah berubah sama sekali. Udah ada rumah sakit, ya, udah ada yang baru, ya. Udah dibangun baru, jadi lebih mudah untuk bekerja. Ya. Next slide, please. Halo, Tom? Iya, iya. Ini 2019, jadi penyambutannya udah beda sekali, ya, dibandingkan dengan yang pertama, karena mereka akhirnya tahu ya kita tiap tahun ke sana, dan hasilnya daripada operasi-operasi dan bantuannya cukup mengesankan karena semuanya gratis untuk penduduk di Sitaro. Jadi banyak juga yang datang dari Pulau Biaro ke Siau atau dari Tagulandang ke Siau. Ya. Yang ini terakhir ini di 2019 ini di Pulau Tagulandang. Ya. Penyambutannya cukup banyak. Jadi yang terakhir kita pergi dengan 14 orang. Ya. Profesor Sunas kiri itu ahli buat sumber Bibir sumbing. Bibir sumbing. Bibir sumbing, ya. Bibir sumbing, tapi operasinya bukan bibirnya aja, juga dalam palatemnya juga, ya.
itu ya palatem ya. Langit-langit ya. Perimeter. Ya. Langitnya ya. Karena itu tiap operasi itu rata-rata 6 sampai 9 jam. Ya. Itu di samping itu juga ada dokter mata yang ikut ya, operasi katarak ya. Dan juga ginekolog untuk beberapa operasi ginekologi yang disangkanya hamil tapi ternyata tumor ya. Itu lumayan waktu 2019. Di samping itu ya dokter gigi terangnya. Ya. Next please. Ini waktu kata sambutan dari Ibu Bupati. Ya. Next please. Sekarang kita pindah ke Leuven. Ya. Saya datang ke Leuven tahun 1967. Jadi sudah cukup lama ya, 52 tahun di sana. Waktu itu kebenaran ini statue ini yang kita kenalkan dulu pertama kali melihat ini namanya Fonske. Fonske melambangkan student yang sedang study dan minum. Kan Leuven terkenal sebagai pusat bir. Ya. Jadi waktu itu kebenaran 550 tahun ya, perayaan. Jadi statue itu diberi ke kota Leuven oleh universitas. Bukunya itu yang dilihat ya, kalau dilihat teksnya itu artinya minum dan study memberi kebahagiaan. Ya. Itu tipis untuk mahasiswa. Ya. Next. Kalau bisa nanti datangnya tahun 2025 kalau mau ke Leuven. Karena kami merayakan 600 tahun Universitas Katolik Universitas dari Leuven. Ini town hall, jadi balai kota yang tua ya. Sekarang mereka sudah pindah ke yang baru, tapi ini yang tua masih digunakan untuk upacara-upacara pernikahan. Dan misalnya seperti kita, waktu kita merayakan tahun yang lalu 50 tahun pernikahan. Ya. Ini sekali lagi dari sudut lain. Next, nah ini dengan keluarga waktu kita merayakan 50 tahun pernikahan. Ya. Kebenaran 50 tahun kami juga menikah di gedung ini. Ya. Dan waktu itu yang jadi wali kota adalah ayahnya Dirk van Sina yang paling kiri di foto tersebut. Ya. Sekarang ya itu Dirk van Sina. Ayahnya itu Alfred van Sina adalah wali kota waktu kami menikah 50 tahun yang lalu. Nah, ini keluarga kita semuanya. Di depan itu cucu-cucu, ya, 6 cucu-cucu, dan di belakangnya ya anak dan mantu. Wah, ya. Sekarang wali kotanya adalah Ridwani. Ya. Muhammad Ridwani adalah wali kota Leuven. Dia sangat populer di Leuven, ya, sampai terpilih sebagai wali kota. Ya. Next, please. Ini kadang-kadang ada light show. Ya. Tiap tahun ini lain. Ini waktu tahun itu beneran bagus sekali. Ya. Next. Iya, dirubah kadang-kadang ya. Banyak sekali menarik turis-turis dari luar negeri. Ya. Bukan dari Belgia aja, tapi dari luar negeri banyak sekali yang spesial malam hari pergi ke Leuven. Ini adalah ya, next.
Iya, ini adalah bibliotek daripada universitas kita, tapi hanya bagian sosial, ekonomi, dan hukum. Ya. Kalau Bibliotek itu fakultas lain perpustakaan bisa ya? fakultas, ya perpustakaan ya. Perpustakaan ini udah hancur 2 kali. Pertama kali di World War I, ya, yang kedua kali di Perang Dunia Kedua. Itu dibom oleh Jerman waktu itu. Tapi telah dibangun kembali dengan bantuan dari kebanyakan dari universitas-universitas dari Amerika. Akhirnya dibangun balik. Di bibliotek, di perpustakaan ini ada kurang lebih 6 juta buku. Sekarang banyak sekali yang lewat internet, okay? Jadi banyak berubah benar isinya. Tapi yang aslinya 6 juta buku itu masih ada di situ. Ya. Next please. Ini kadang-kadang ada turun salju, tapi ini jarang sekali ya di Leuven. Ini kendaraan waktu itu ramai sekali, dan akhirnya kalau sampai turun salju gini, ya jalanan macet karena kita di sini belum agak biasa dapat salju sekian banyak, kecuali bagian selatan di Wallonia itu mereka selalu ada snow. Karena di Leuven tuh jarang sekali. Ini beberapa tahun yang lalu. Tapi tiap kali gini selalu ada kegiatan ya untuk misalnya ini Santa Claus semuanya ya. Jadi akhirnya mereka menjual minuman dan hasilnya juga untuk beberapa fonds ya. Ini foto di depan rumah ya. Ya masih. Kalau untuk itu memang senang sekali banyak snow. Ya, oke. Yep. Ini adalah peta kota Leuven. Jadi di dalam lingkaran itulah kota Leuven. Tapi di luarnya masih termasuk Leuven besar. Semua gedung-gedung yang berwarna biru, ya, itu adalah gedung universitas. Jadi itu tersebar semuanya. Jumlah penduduk di dalam lingkaran itu kurang lebih 50.000. Tapi di luar Leuven, jadi Leuven besar itu kurang lebih 100.000. Jadi bukan 150 tapi 100.000. Dari sekian banyak ya, dalam akademi itu ditambah 63.000 student. Jadi jumlah student sebenarnya di dalam kota sendiri jauh lebih tinggi daripada penduduknya. Next. Nah, itu kedua kita tunjuk. Yang pertama adalah sekarang Gasthuisberg ini ya. Di rumah sakit yang terbesar. Itu oke. Oh. Ya, ini rumah sakit terbesar bukan di Belgia aja, tapi rumah sakit terbesar di Eropa. Oh, balik ke ya, di Eropa. Unit ranjang waktu tahun ini 1.995 unit. Ya. Di samping itu ada gedung yang khusus untuk operasi, 1 lantai. Operasi roomnya 34. Dan itu mereka mulai kerja dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Itu selalu penuh. Karena di universitas kami itu sentrum yang cukup besar sekali. Dan tiap spesialisasi ada di situ. Sehingga operation room-nya itu benar-benar berguna. Ya. Di samping itu ya terang untuk sterilisasi itu, ruangan sterilisasi cukup besar. Karena tiap spesialisasi punya alat-alat sendiri. Itu organisasinya, kalau pernah lihat ke situ, kita aja sampai bingung gitu. Caranya mengorganisasi sekian banyak operasi dalam 1 hari.
Ya, next please. Dan mereka masih tetap membangun. Ya. Ini adalah rektor pertama yang bukan Monsignor. Ini rektor De Sommer. Waktu dia jadi rektor, kita kebenaran baru tiba di situ, tahun 67. Ya. Tahun 67 ada perpisahan antara Leuven-Vlaams dan Leuven-Waal. Jadi ada dua bagian, satu bagian Vlaams atau Belanda, satu bagian Prancis atau Waal. Ya. Nah ini pecah dua. Nah waktu itu kebanyakan mahasiswa asing itu di bagian Prancis, bagian Waal. Sedangkan di bagian Belanda hanya kurang lebih 250 orang dari 2.500 mahasiswa asing waktu itu. Ya. Akhirnya saya kebenaran waktu itu ketua PPI dari Leuven dipanggil oleh Rektor De Sommer. Tom, katanya, kamu bisa bikin reklame nggak di Indonesia? Ya, untuk menarik lebih banyak mahasiswa yang mau studi di bagian Belanda. Saya bilang, oke, no problem. Karena waktu itu kita kebenaran setelah selesainya zaman Soeharto. Bukan, sorry, 67 Soekarno. Ya. Jadi waktu itu banyak sekali teman-teman yang kehilangan kemungkinan untuk studi lanjut. Ya. Akhirnya dalam waktu 2-3 tahun, jumlah mahasiswa Indonesia di Leuven melonjak dari sekian. Waktu saya datang tuh cuma 26. Nah, 3 tahun kemudian sekitar 500 mahasiswa Indonesia di Leuven. Ya. Dari itu saya dipanggil balik sama Rektor Sommer, dia bilang stop, jangan bikin reklam lagi. Nah, setelah 3 tahun itu ada seleksi. Jadi mesti ujian dulu. Kalau nggak lulus ujian nggak diterima. Ya. Next. Next slide, please. Halo. Slide berikutnya bisa. Halo. Ya. Bisa ada slide berikutnya enggak? Ini ada kendala ya. Kendala kayaknya. Sinyal mungkin. This one, Tom. Hello. Yeah, after this. Nadet of Fordet. Nadet. That one, listen, need. Oh, kita nggak lihat. Masih sama Biar kini kita gambarnya. tetap. Nggak kelihatan. Masih sama PP Hana, belum berubah slide-nya. Kenapa ya ini? Saya stop sharing dulu. Sebentar. Ya, yang ini? Ya, oke. Ini bisa juga. Ini hanya perbandingan dulu waktu ke Leuven 2015 ada sekitar 56.000 sekian student. Sekarang 2022 udah 60.000 sekian. Dari sekian banyak tuh sekarang kurang lebih dari 10.000 mahasiswa asing yang dari 156 negara sedang studi di Leuven. Yang paling besar adalah hospital kampus Hassasperra yang saya tadi sudah terangkan. Itu
1995 unit bed, ya, yang dengan 34 operation units. Ya. Tapi saya tidak terangkan tadi. Ini saya terangkan mengenai Faculty Medicine. Ya. Saya waktu kedokteran di samping kedokteran gigi di Unpad juga kedokteran di Unpad sampai tingkat 5 waktu itu. Departemen ini, departemen kita namanya Department of Oral Health Science. Jadi kita satu-satunya kedokteran gigi yang bukan merupakan fakultas. Jadi kita adalah departemen dari bagian fakultas kedokteran. Di situ kerja 18 full-time professors. Ya. Waktu tahun dulu Profesor Dominic de Klerk ketuanya, sekarang yang baru adalah Profesor Bart van Meerbeek. Ya. Di samping 18 full-time juga 70 dentist spesialis yang turut membantu pendidikan master students, ya, bachelor dan master students. Student tidak begitu banyak, hanya kurang lebih tiap tahun antara 350 sampai maksimum 400. Ya. Di samping itu yang banyak 20 sampai atau lebih dental PhD students. Itu research di kita cukup tinggi, cukup banyak. Sampai World Ranking Dentistry tahun 2016 kita nomor 7 ya, di dunia. Tapi sekarang tahun 2022 mundur di nomor 19. Terus terang ada pertanyaan, kok bisa mundur? Karena dalam waktu boleh bilang 3 tahun terakhir banyak prof-prof yang udah mulai pensiun. Ya. Jadi prof-prof yang baru, yang muda itu ya masih mesti membuktikan ya untuk mendapat points sehingga rankingnya juga lebih bisa meninggi. Next, please. Yang penting ini alumni chapters. Jadi kedokteran gigi kita misalnya ada alumni, perkumpulan alumni kedokteran gigi dari Leuven, namanya LUTV. Ya. Di universitas kita ada kurang lebih ada 32 chapters. Ya. Jadi misalnya chapter fakultas hukum, chapter fakultas ekonomi, etc. Dan kita adalah chapter kedokteran gigi. Di samping itu mereka yang besar yang tiap chapter membantu adalah Leuven Universitas Fonds. Itu adalah bagian chapter yang mengumpulkan funds untuk research di KU Leuven. Top year-nya itu waktu 2014 mereka berhasil mengumpulkan 17 juta euro. Tapi waktu itu ada keuntungan kita bahwa ketua presiden dari ECC adalah Herman van Rompuy. Herman van Rompuy juga alumni KU Leuven. Nah, itu lebih mudah ya. Ya, next slide please. Ya, ini adalah LUTV, Leuvense Universitaire Tandheelkundige Vereniging. Jadi Dental Oral Health Science. Kita mengorganisir kurang lebih 40 seminar per year. Jadi hampir boleh dibilang tiap minggu. Tapi yang besarnya adalah 2 kongres. Satu kongres bulan Mei dan satu kongres bulan November. Seperti dilihat foto paling ke atas, pengikutnya cukup banyak. Yang biasanya bulan November tuh yang pengikutnya sekitar 700 orang. Pendaftarannya rata-rata kalau anggota daripada LUTV 125 euro, kalau bukan anggota 180 euro. Dan penghasilannya cukup banyak, tapi itu kami perlu juga ongkos-ongkos. Setiap pembicara itu harus diberi juga penggantian, dan untuk
juga bisa memberi majalah Tandhilke Kedingen. Itu buku keluar 4 kali setahun, tapi cukup tebal. Ya. Itu rata-rata antara 80 sampai 100 halaman. Itu full coverage daripada kongres-kongres dan penemuan-penemuan baru di bagian kedokteran gigi. Ya. Nah, ini foto daripada bestuur atau bestuur dari LUTV. Dari foto tersebut ada 4 dari yang kerja sebagai prof. Itu adalah saya sendiri, terus di tengah itu Prof. Sedelat, sebelah dia Prof. Van Herde, dan satu lagi yang duduk wanita di yang ini nih di Profesor Eltwierings. Kita kumpul tiap hari Kamis. Jadi, seharusnya saya sekarang nih harus ada rapat, tapi ya demi seminar ini kita akhirnya nanti baru bergabung dengan mereka. Yang lainnya itu di kota-kota lain. Itu di private. Dan di samping itu setiap kali selesai kita selalu ada hubungan Zoom untuk membicarakan hasil daripada rapat. Next please. Ya, terusnya. Iurannya tuh dari anggota itu 95 euro. Jadi dari situ aja udah cukup banyak penghasilannya. Ya. Ini foto saya terakhir sebagai prof di KU Leuven tahun 2007. Ya. Setelah itu saya 4 tahun dapat masih tetap, tapi itu setengah jadi nggak full time. Ya. Lucunya ini saya duduk di tengah, ya. Prof itu di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di belakang itu PhD students. Ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanan dari staff itu semuanya ex murid saya. Ya. Jadi aneh deh kalau lihat foto ini dibandingkan next slide. Next slide. Ya, kalau dibandingkan dulu waktu sebelum berangkat kita masih aktif di Unpad. Iya. Waktu itu saya masih di kedokteran di Unpad. Ya. Dan saya juga anggota PON regutan tenis meja waktu itu. Ya. Dan foto yang kanan bawah adalah di depan rumah di Jalan Sunda, Praptan 5. Ya. Oke, next slide please. Yuk. Thank you for your attention. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan silakan. Ada Terima pertanyaan. kasih. Iya. Di Ada universitas pertanyaan, di ada pertanyaan. Ada pertanyaan Ada mengenai bahasa. dari AGSISKA. Dari Di Universitas AGSISKA, ya. Katolik Leuven, bahasa pengantar yang digunakan bahasa apa? Dan apakah untuk komunikasi sehari-hari, masyarakatnya juga menggunakan bahasa tersebut? Ya, jadi karena ini Katolik Universitas Leuven di sini sekarang bahasanya bahasa Flemish atau bahasa Belanda. Ya. Tapi karena banyak sekali internasional, bahasa Inggris sering dipakai. Jadi kalau kita ke kota, mereka nggak semua kenal saya. Ya. Jadi kalau mereka bicara dengan kita di kota, selalu langsung bahasa Inggris. Ya. Atau bahasa Prancis, salah satu. Ya. Tapi iya, yang lainnya sih, kalau
kita ke bagian selatan timur, ya otomatis bahasa Jerman. Ya. Jadi di sekolahan di sini, di sekolahan menengah, mereka harus belajar 3 bahasa. Bahasa Belanda, bahasa Prancis, dan bahasa Jerman. Ya. Dan otomatis Inggris. Karena itu orang Belgia selalu mendapat kesempatan kerja lebih banyak daripada negara-negara lain karena multi language. Ya. Itu keuntungan mereka. Ya. Ya. Masih ada next. Thank you, PP Tommy. Yuk, thank you. Oh, PP Hana masih di mute. Hana nggak dengar. Ya, apakah dana yang diperoleh ya dari, karena itu kan 6 sekali ketemu, setiap klub menyumbang 6.000 euro ya. Nah, dana itu dipakai buat proyek setempat atau di kota yang menjadi di klub yang menjadi tuan rumah, atau untuk proyek internasional juga? Bukan, itu khusus untuk proyek klub yang lokal, menyelenggarakan organisasi. Jadi tiap klub bayar 1.000 euro. Jadi totalnya 6.000 euro. Oh, itu 1.000 ya? Lokal. Oke. Ya. Itu digunakan khusus untuk lokal. Dan waktu kita kunjung ke kota tersebut ya, kami juga diberi kesempatan untuk mengunjungi proyek mereka. Ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya juga. Oke. Mungkin ada yang langsung mau bertanya? Kita senangnya ya di Rotary Club Leuven-Rooselaar nih, bahwa semua itu aktif benar. Ya. Sampai mereka terus terang agak berebutan untuk mau jadi ketua. Oh ya? Jadi sampai sekarang, beda dengan di sini ya. Kalau di sini kan dorong-dorongan, ada yang sampai kuadrat, ada yang sampai triple gitu loh, menjabat jadi presiden. Karena tiap kali kita pertemuan Zoom atau sama-sama di restoran, rata-rata yang datang 36 dari 48 ya, cukup aktif. Ya. Kalau komposisi umurnya yang di bawah 45 berapa persen, yang di atas 45 berapa persen? Wah, yang di bawah 45 baru 3 orang ya, kan baru jadi kita ada taktik baru 45 baru. Ya, yang lainnya di atas 45. Tapi semuanya masih di bawah 65. Mayoritas kita ya. Yang tertua di Leuven, di Rotary Rooselaar kita yang tertua. Ya. Oh, PP Tommy yang paling tua ya? Iya. Sebentar lagi 80 nih. Tapi masih aktif berolahraga ya? Iya, lumayan dah. Ada masih lagi? 3 kali. Mungkin yang mau bertanya, DJ Budi ada yang mau ditanyakan atau PP Ratu? DJ Tanya pada diri sendiri kapan sampai sana gitu saya. Sayapnya udah dilipat. Nggak punya sayap lagi. Aduh. Tanggal 2000. Kalau mau pergi ke Leuven, kalau bisa tahun 2025. 25. Bulan berapa itu? Kan 600 berdirinya KUI Leuven ya, pasti pestanya cukup besar. Bulan berapa, Tommy? Itu setahunan. Oh. Jadi
tiap bulan, tiap minggu selalu ada acara. Oh gitu. Perayaannya sepanjang tahun ya. Iya. Panjang tahun. Ya topnya kan ada biasanya puncaknya gitu. Puncaknya ya terang biasanya waktu pembukaan universitas ya. Mau bulan Januari. Jadi, Kalau sekarang murid orang Indonesia berapa orang ya? September. Sekarang di Leuven sekitar Iya. 50. Oh, 50 ya. Ya. Oke. Loh, Kebanyakan postgraduate ya, yang sedang mengambil master S2, degree S3. atau PhD. Ya, Oke. Oh, double degree. ya. Master degree atau PhD. Ya. Doctorate ya. Yang master degree bukan kedokteran aja, tapi juga dari ekonomi, hukum, saya tahu ya. Ya. Biaya hidup dibandingkan Belanda sama atau lebih atau kurang? Waduh, itu tergantung kota. Kurang lebih sama, tapi di Leuven terus terang agak mahal. Ya. Apa karena kota universitas atau kenapa lebih mahal? Pertama universitas ya, karena kita juga ada IMEC. Saya lupa mengecek mengenai IMEC. IMEC adalah organisasi untuk research daripada chips, microchips. Ya. Nah, itu di situ ada yang kerja kurang lebih 3.000 researchers dari 140 negara. Semuanya kumpul di situ. Wow. Ya. Untuk microchips. Itu salah satu yang terbesar di Belgia. Boleh disamakan dengan Silicon Valley. Tapi tempatnya kecil ya, tapi researchnya cukup mendalam. Dari situ juga sering menghasilkan start off daripada perusahaan-perusahaan lain. Ya. IMEC. Kalau Anda ke Google IMEC, IMEC Leuven, pasti ada keterangan mengenai situ. Ya. Oke, Kalau mungkin kalau di Indonesia kan, Pepe Tommy, kalau kota pelajar tuh pasti lebih murah. Kalau di sana enggak ya? Enggak sama ya berarti. karena ada industri juga ya, Iya. dan rumah sakitnya Iya, mungkin ya, karena rumah sakit Rumah besar. Jadi ada 3 perusahaan yang besar ya. Jadi KU Leuven yang satu, kedua BIR, yang ketiga ABB, jadi perusahaan pertani. Ya. Pusatnya di Leuven. Mungkin sambil dikumpulkan lagi pertanyaannya, Pak Budi, saya ingin sedikit menunjukkan ya video 1,5 menit dari Anak Aman. Ya, ini silakan. yang dibiayai produksi alat bantu edukatifnya berupa panduan dan video interaktif. Dan ini untuk pencegahan kekerasan terhadap anak ya, karena kita tahu itu banyak muncul dan biasanya itu bisa dilakukan di sekolah atau di komunitas. Pak Budi tolong di-share videonya. Nanti masih ada pertanyaan dari Ibu Melok. Ya. Nanti habis ini setelah video. Ya. Ya.
Oke, Bagus ini ada sekali. pertanyaan. Kenapa? Bagus Silakan. sekali. Apa ada rencana bikin project, klub atau distrik? Tadinya mau diperluas ke beberapa sekolah, tapi karena COVID dan karena TRF kita nggak cukup, ya. Jadi untuk memperluas ke sekolah-sekolah belum cukup, masih harus mengumpulkan TRF ini. Cari dana dari luar gimana? Nah, ya itu belum. Kalau Leuven Rotselar katanya udah, kan sekarang udah lagi menurun. Tapi kalau kita bisa dapat partner lain mungkin dari luar ya. Kira-kira berapa? Waktu itu sih kita mintanya sekitar untuk ketiga sekolah ya. Untuk ke sekolah, satu sekolah kurang lebih kemarin 20 jutaan ya, 20-30 juta. Tapi memang perlu dilakukan evaluasi juga sih, gitu loh. Jadi harus tidak bisa Zoom, harus fisikal ya? Harus offline? Harus mesti offline ya, karena Iya. kalau nggak bisa partisipasi kan anak-anaknya. Nanti posting dari apa yang kita udah lakukan oleh guru dengan murid, itu nanti ada di IG RCBU official. Nanti kami akan posting. Kalau misalnya di Facebook, tolong di tag saya. Oke. Thank you. Pak Budi tuh di tag ke itu di Budi ya. Oke, ada pertanyaan. Apa yang menyebabkan mahasiswa internasionalnya banyak di Belgia, di Leuven? Saya rasa karena KU Leuven adalah salah satu yang universitas tertua di dunia. Ya. Jadi akhirnya ya yang makin tua, makin dikenal, makin banyak menarik mahasiswa asing. Ya. Itu kedua, yang penting itu research daripada dari KU Leuven tuh tersebar ke seluruh dunia dan mereka lihat selalu KU Leuven. Akhirnya itu juga menarik mereka yang ingin research di Leuven. Karena itu jumlahnya cukup banyak. Yang dari 10.000 lebih mahasiswa asing, yang terbanyak tuh kontingen dari China. Mereka kurang lebih 800 yang dikirim ke sini. Ya. Tapi setelah selesai mereka semuanya balik. Nggak ada yang tinggal di sini. Tapi kalau bicara dengan mereka pengennya tinggal di sini. Kayak tanya kenapa ya. Kalau di China katanya konkrasinya besar sekali dan kerjanya nggak seperti di Leuven, ya. Mulai jam 8, jam 6 udah selesai, udah pulang di rumah. Kalau di China katanya, iya nggak ada batas waktu. Kalau nggak kerja keras nggak bisa berhasil. Itu jawaban mereka. Tapi rata-rata gitu. Yang dari Muang Thai juga. Kalau bicara dengan mereka rata-rata ingin tetap di sini. Ya. Di beberapa di antara mereka akhirnya dapat kerjaan juga di perusahaan internasional di sini. Di Eropa? Di Belgia, di Brussel, yang internasional. Kan Brussel pusat Eropa, jadi semua perusahaan-perusahaan internasional selalu punya kantor di Brussel. Rata-rata mereka dapat, ada beberapa yang dapat kerjaan di situ, tapi biasanya dibatasi 4 tahun. Selama 4 tahun, ya, saya nggak tahu ya. Kalau mahasiswa yang dari luar itu bisa dapat beasiswa dari universitas atau mereka biaya sendiri semua? Atau mesti cari sendiri di negara? Biasanya kerjasama antara universitas. Saya misalnya Dr. Andes Siti ya, dari UGM, ya, dia datang ke kita untuk PhD-nya. Kita kenal dari waktu di UGM, waktu saya ke UGM, ya, akhirnya kenal dengan dia, akhirnya datang ke sini untuk PhD. Nah, 2 tahun pertama beasiswanya dari UGM, 2 tahun terakhir dari KU Leuven, jadi dibagi. Ya.
Oke. Tuition fee-nya tinggi atau tidak ya Pak? Tuition fee. Apa sorry? Tuition Tuition- fee apa? Biayanya apa kalau di sini Tuition mungkin fee. Biayanya Tuition. kalau di Leuven, waduh, untuk ke mahasiswa ya. Kalau dulu tuh kurang lebih 1.500 euro lah per month untuk mahasiswa ya. 1.500 euro per month ya. Per month ya. Prof. Tommy mau nanya, kalau di Amerika tuh kan ada beberapa universitas yang kita bisa dapat mahasiswa kita bisa dapat pure beasiswa, tapi dengan syarat harus membantu penelitian para profesor mereka, gitu kan? Nah, itu kan sering tuh kalau di Amerika. Kalau di Leuven bisa seperti itu nggak? Enggak, biasanya ada hubungan dulu antar universitas, ya. Dan itu pertama, kedua antara fakultas, dan ketiga antara prof di Indonesia dan prof di sini. Nah, mereka nanti ada persetujuan, mereka kirim seseorang, nah baru bisa ikut research. Nah, Oke. Berarti bisa. Berarti calonnya itu ya? Bisa, tapi calonnya itu benar-benar diseleksi akhirnya. Oh iya. Ya. Ya. Itu bisa. Karena itu ada kurang lebih 50 orang kita di sini ya. Tiap tahun lah kurang lebih 50. Oke, thank you. Kadang-kadang kita ketemu sama mereka, ada PBI, ada pesta ya. Tapi udah 2 tahun terakhir karena corona ya. Pestanya di Zoom aja, Pepe Tommy, corona. Oke, mungkin sebelum saya memberikan rangkuman, kita karena udah pesertanya ada yang tambah tapi ada yang keluar juga, mungkin bisa satu kali lagi ya foto Rotarian Budi. Sekarang udah 1,5 halaman. Oke. Rotarian Budi. Aba-aba, Dr. Hana, kasih aba-aba. Di aba-aba sama Pak Budi aja. Oke. Yuk kita foto bersama. Open cam kalau bisa. Oke, kita mulai aja ya. Karena udah malam. 1, 2, 3. Udah atau belum? Pagi ya? Satu lagi. Belum kerasa. Satu lagi ya. Ini yang second itu page-nya. 1, 2, 3. Oke, sudah, silakan lanjut. Ya. Jadi saya, halo? Yes. Agi Siska, ada yang mau disampaikan? Ya. Saya menyampaikan sedikit summary-nya. Ya. Jadi kita, oleh PP Tommy, kami sudah diperkenalkan kepada Board of Directors dan 9 komite di Rotary Club Leuven Rotslaar. Ada 2 fundraising activities, ya, yaitu penjualan pralin bisa 500 sampai 700 dos, ya. Kemudian lomba karting juga penghasilannya lumayan, bisa sampai 20.000 ya euro. Dan terakhir kemudian ada Rotary International Club di antara 6 negara, di mana mereka ada di Belgium, di Netherlands, kemudian UK, England, Germany, di Poland, and di France dan Spain, tapi sudah 2 ya yang tidak ikut lagi sekarang. Jadi
itulah kegiatan yang sangat disukai karena selain jalan-jalan dan fellowship, kita juga lihat banyak kegiatan yang fun ya di sana. Betul ya. Kemudian yang keempat, sangat menarik dengan upaya fundraising bisa melakukan doing good for the world ya, yang tadi sudah disebutkan yang kita lihat videonya itu yaitu Toolkit Anak Aman. Kemudian juga di Palu membangun rumah, dan di Aceh, kemudian di Bejawa, Sentra, Kepulauan Siau, Tanggulangin. Ini umumnya di Flores dan di Manado, Provinsi Manado adalah daerah-daerah atau pulau-pulau yang akses kesehatannya memang sulit ya, dan dilihat juga bahwa kasus yang ditangani itu di sana adalah cukup berat ya, bisa sampai 6-7 jam ya operasinya di sana. Jadi kita sangat bersyukur ya bahwa ada Rotary Club Leuven-Rotslaar bekerja sama dengan klub organisasi lain seperti BIMESA, Hospital Without Borders, bisa memberikan pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan terakhir kita dibawa keliling atau melihat beberapa gedung dan patung di Leuven, dan yang paling berkesan juga adalah melihat kegiatan di KU Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, di mana merupakan universitas yang paling besar dan juga hospital ya yang paling besar untuk Eropa. Salah satu lah kami ya. Jadi kami sangat berterima kasih atas semua informasi dan foto yang telah disiapkan oleh Pak Presiden Tommy, sehingga kita merasa bisa berkunjung ya walaupun secara virtual ke Leuven, Lublin dan Paris dalam waktu 1 jam. Saya juga mengucapkan terima kasih pada DG Budi yang berkenan hadir, PP Daniel dan AG Paul, AG Siska dan AG Honi ya yang berkenan hadir di sini. Mungkin saya serahkan acara selanjutnya kepada host untuk menayangkan ini sertifikat of appreciation. Silakan Rotary dan Lydia. Jadi certificate of appreciation is awarded to Professor Emeritus Rafael Tommy Yudhira, a speaker on a glimpse in the working of Rotary Club Leuven-Rotslaar, its fundraising in past and present, in the virtual meeting of Rotary Club Bandung Utara on 24th February 2022, ya, yang menandatangani Presiden Lin. Terima kasih. Ya. Silahkan Lydia untuk menutup atau Preslin. Lydia masih ada? Ada. Ya. Preslin ya. Return Lydia atau saya? Ya, Ibu Preslin yang tutup ya. Terima kasih berdoa. Semuanya, khususnya di DG Budi yang kami juga sangat senang dihadirin ya, dan yang lain-lain juga nanti kita usahakan bertemu ya, dan akan mendapat souvenir dari kita RCBU dan Leuven. Oke, sebelum kita tutup, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Kiranya Tuhan mendengar segala rencana kita dan program kita selanjutnya supaya bisa tercapai, dan segala yang kita minta, kita programkan dapat kita
dapat dinyatakan bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih semua yang hadir ya. Terutama juga teman-teman, ada Ibu Gebi, ada Ibu Ita, Terima kasih, kemudian Pepe Hana. dari klub-klub lain. Pepe Hana mau nanya dong, Agak itu ya silahkan. Mbak Rika Begawan, ini apanya Kang Bek ya? Rika Begawan. Iya. Begawan. Iya, ini. Silakan, Rutiri Rika. Iya, saya istrinya. Oh ya Allah Teh, ya Allah maafkan. Saya kira banyak pasien juga loh di antara orang Rotary. Adik kelasnya Kang Bek. Iya. Iya, Terika apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kang Bek masih dipakai himne himne FK ya, masih dipakai. Iya. Salam Dan salam menantunya ini Prof. Siti Aminah. Ya, Prof Siti dan Prof Abdurrahman ya. Abdurrahman juga. Anakku yang pertama diurus banget sama Prof Abdurrahman. Anakku kan ada jantungnya